Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiatnya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, serta keselamatan. Lebaran sudah usai teman-teman. Semoga kita dipertemukan lagi. Motornya nggak ada. Dipertemukan lagi dengan Lebaran di tahun depan ya teman-teman. Semoga setelah Lebaran ini rezeki kita menjadi lebih bagus, lebih baik, kesehatan juga lebih sehat. Semoga saja kita selalu dimudahkan dalam segala hal ya teman-teman. Masih dalam cerita yang sama, waktu saya kemarin pulang kampung, saya ke gunung, biasa gunung kesukaan saya, Gunung Lawu. Saya di sana dan saya bertemu dengan seseorang, dia 22 tahun sudah tersesat di gunung itu dan masih hidup teman-teman. Jadi dadah Putra. Jadi 22 tahun di alam gaib masih hidup. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi ini sudah orangnya sudah setengah baya, jadi sekitar umur 40-an, 40 ke 50 gitu teman-teman. Dan dia di situ karena ritual. Jadi singkat cerita begini teman-teman, ini ceritanya. Waktu itu saya main sama teman saya, tapi saya nggak sampai puncak teman-teman, nggak sampai puncak. Kita hanya sampai di daerah Brenggondani. Jadi kita ke sono, ya biasa mandi punggung, terus saya ke air terjun yang di atas. Jadi setelah sedang-sedang itu kan di atas itu ada air terjunnya teman-teman. Saya di situ, saya meditasi di situ. Terus tiba-tiba ini ada sesosok tubuh itu ada di balik pohon gitu loh teman-teman. Di balik pohon ini saya lihatin, sekelas nggak ada. Terus saya biasa lagi meditasi lagi di situ tuh itu muncul lagi teman-teman. Saya kan penasaran ya. Saya samperin lah ke pohon itu saya samperin, ternyata nggak ada orangnya, kaget lah saya tanyalah teman saya, Mas Mbak, tadi lihat orang di situ nggak? Terus kata masnya ini, enggak lah, nggak ada, kata gitu. Ada Mas, nggak ada. Terus ya sudah, mungkin saya udah paham, berarti ini yang saya lihat bukan manusia ya, bukan manusia aslinya. Nah setelah itu teman-teman saya kembali ke kan di Brenggondani itu ada kayak saung-saung pendopo gitu loh teman-teman. Saya di situ. Saya kembali ke situ, saya kembali meditasi. Saya memanggil Eyang Lawu teman-teman. Saya panggil Eyang Lawu. Lalu saya seketika entah korin saya atau roh saya itu berasa keluar dari tubuh saya teman-teman. Lalu saya dibawa sama Eyang ini ke tempat di mana dulu Alfi pertama kali saya temui. Alfi Kurniawan, di mana di situ saya dibawa ke situ. Terus yang bilang begini, saya tahu kamu tuh mau apa. Terus iya yang saya mau tahu siapa orang itu. Terus begini teman-teman, di sana saya dibawa sama Eyang ini masuk ke sebuah perkampungan, tapi perkampungan ini beda yang
Tidak seperti yang saya lihat di waktu jalan turun ke Cemoro Kandang itu, bukan. Ini perkampungannya itu, rumahnya itu gentingnya itu dari itu teman-teman, atapnya tuh dari daun kayak semacam daun kelapa atau daun apa ya, pokoknya seperti daun gitu. Nah, di situ tuh saya digandeng sama yang ini. Jadi jangan salah ya, di Gunung Lawu sendiri itu ada 3 orang dan beda. Itu satu Kanjeng Sunan Lawu, yang kedua Sunan Lawu, yang ketiga itu Eyang Mawu. Nah, yang bawa saya ini yang Sunan Lawu ini yang bawa saya. Terus setelah itu dibawalah saya masuk ke perkampungan itu. Dibawa masuk, dan teman-teman, penghuni kampung di situ itu beda dengan kita. Perkampungan di situ itu beda dengan kita. Jadi mukanya ini datar teman-teman. Jadi datar, mukanya datar, cuman ada matanya aja. Tapi mukanya datar, nggak ada hidung, nggak ada mulut, seperti itu. Dan orangnya pun tinggi-tinggi, hampir semua mukanya itu sama. Saya dibawa ke situ sama yang, saya tanya, ini tempat apa yang? Oh, iki sing dijenengke Sabto Puspo. Oh, Sabto Puspo. Tempat apa ini? Ini apakah sama dengan yang Alfi berada? Bukan, ini bukan, ini tidak sama. Terus setelah itu saya tanya lagi nih teman-teman, terus di mana orang itu yang? Di mana orang itu? Akhirnya yang itu menuju ke sebuah rumah di paling ujung teman-teman. Di paling ujung itu ada rumah, tapi nggak ada dindingnya, jadi kayak pendopo itu tinggi, tiangnya tuh sangat tinggi. Di situ itu ternyata banyak orang teman-teman, banyak orang. Terus saya bilang begini, kamu nyari orang itu kan? Ya, yang itu orangnya. Saya lihat tuh orangnya teman-teman, orangnya tuh saya lihat di situ, saya lihat. Terus saya lihat dia memperhatikan saya. Terus beda. Kalau Alfi waktu saya lihat itu dia senyum, dan badannya itu masih terasa hangat teman-teman, masih terasa hangat. Kalau ini enggak, ini jadi udah dia hanya diam dan tidak ngomong, tapi dalam tatapan matanya saya tahu dia ingin minta tolong. Dan ingin ditolong teman-teman. Pada akhirnya saya coba dekati dia sambil melewati orang-orang yang duduk. Orang-orang yang banyak duduk ini dia nggak berani nyentuh saya, nggak berani megang saya, karena saya selalu digandeng sama yang Sunan Lawu ini tadi ya, digandeng. Nah, pada akhirnya saya hampiri orang itu, saya tanya, Bapak sudah berapa lama di sini? Dia bilang, saya sudah 22 tahun. Oh, terus kenapa ada di sini? Karena saya dulu ingin nyari kaya, Mbak. Oh, terus Pak, kenapa Bapak nggak bisa keluar dari sini? Terus orang itu hanya diam dan menunduk tanpa berkata-kata. Di situ terus Sunan Lawu ini berkata begini, ayo kamu harus segera keluar dari sini karena kamu tidak bisa lama-lama di sini. Akhirnya saya dibawa keluar lagi sama Eyang. Kita berjalan lewat kampung lagi, lewat
tempat yang tadi saya lalui, akhirnya saya kembali ke tubuh saya, teman-teman, ke raga saya. Nah, setelah itu saya bertanya sama yang sebenarnya niku sinten, itu siapa yang itu adalah orang yang telah berada di sini sekian lama tapi dia tidak bisa kembali, tapi dia masih hidup ya, masih. Terus setelah itu yang berkata, tapi kamu tidak boleh membantu dia karena dia sudah mendapatkan sedikit dari apa yang dia minta. Terus maksudnya pesugihan ya. Akhirnya ini orang itu dulu tuh ritualnya itu ritual karena minta sesuatu, teman-teman. Jadi pengen kaya, pengen ibarat kata tuh ini kaya dengan cara instan gitu loh, teman-teman. Nah, pada akhirnya saya pun tidak bisa membantu apa-apa karena yang sudah berkata bahwasanya saya tidak bisa membantu mengeluarkan orang. Kalau Alfi masih bisa saya keluarkan, jadi saya sudah tidak bisa membantu orang lagi karena saya sudah bertaruh nyawa waktu itu untuk mengeluarkan Alfi, jadi saya tidak bisa untuk membantu orang lagi, teman-teman. Nah, pada akhirnya saya pun cerita sama Mas yang saya ajak, Mas, itu ternyata itu 20 tahun yang lalu loh, Mas. Wong ini gua loh, ritual terus baju dibawa ke alam gaibnya Gunung Lawu. Lah terus ya iya, cuman nggak tak tanya di mana rumahnya, nggak tahu, Mas. Pokoknya itu udah 20 tahun yang lalu loh, Mas. Oh, nah terus kondisinya gimana, Dek? Kondisinya masih hidup, Mas, masih ada. Cuman ya itu tadi dia nggak bisa pulang, Mas, nggak bisa pulang. Maksudnya nggak tumbal, iya. Bisa jadi dia tumbal, bisa jadi dia jaminan, Mas. Mungkin perjanjian kali, entah suatu saat Dek itu bisa keluar, ya saya nggak tahu. Nah, setelah itu teman-teman, Mas ini bilang, ya dibantu loh, Dek. Oh, saya nggak bisa, Mas, saya udah janji sama yang Lawu ini, Sunan Lawu ini untuk tidak kecampur lagi dalam urusan dunia gaibnya Gunung Lawu, Mas. Terus ya udah, Mas, jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan suatu saat akan ada seseorang yang menolong si bapak ini tadi. Terus emang iya 20 tahun, ya 20 sampai 22 tahun yang lalu loh, Mas. Oh, ngono ya, iya. Terus teman-teman, sampai sekarang tuh saya belum nemu siapa orang itu, namanya siapa saya belum nemu, tapi yang jelas dia masih ada di Gunung Lawu itu, teman-teman. Ya sebagai manusia kita hanya bisa gini, teman-teman, berharap ya semua orang itu kan pengen kaya, tetapi kita tidak harus kaya dengan cara instan, ya kan, dengan cara instan dimana kita menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah itu jangan ya. Soalnya gini, kita itu takarannya udah takaran masing-masing. Kita tidak bisa melebihi takaran yang digariskan oleh Allah. Kita itu ibarat wadah, jadi kita itu sudah ditakar Allah itu segitu ya udah. Jadi nggak bisa ibarat kata itu kita ini, teman-teman, ngoyo. Kita bersyukur saja apa yang kita miliki, karena
Dengan cara mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, hidup kita akan merasa tenang dan tentram, teman-teman. Demikian teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya. Pada kurang dan salahnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.